Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada soal Java string token. Kita buka soalnya. Baik, di sini diberikan sebuah string s, kemudian disesuaikan dengan ya matching regular expression a sampai z, kemudian tanda seru, tanda tanya, tanda tambah, kemudian split the string into token. Kita diminta untuk men-split string ini ke dalam token. Jadi kita memecah string ya menjadi kata atau menjadi kata ya. Jadi string menjadi kata dari kalimat yang terdiri dari banyak kata. Jadi kalimat yang terdiri dari banyak kata ini akan kita pecah menjadi kata per kata. We define a token, kita mendefinisikan token sebagai satu atau sebuah consecutive English alphabetic letter ya. Kemudian print the number of token, kemudian print banyaknya token, kemudian diikuti oleh setiap token, diikuti dengan token tersebut pada setiap baris baru. Catatan, you may find string split method. Jadi kita bisa menemukan ini, ada split string, ada metode namanya split string yang sangat membantu to complete this challenge, untuk menyelesaikan tantangan ini. Inputnya adalah sebuah string s, kemudian contain yang panjangnya dari 1 lebih kecil daripada len s, kemudian lebih kecil dari 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 5. Jadi panjang stringnya paling panjang adalah 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian s is composed of any the following. S ini terdiri dari sebuah stringnya ya, string inputnya terdiri dari sebuah alfabet Inggris. Kemudian bisa juga berisi blank space, bisa juga tanda seru, tanda koma, kemudian tanda tanya, tanda titik, underscore, kemudian tanda petik 1, kemudian simbol akeong. Kemudian outputnya one of the first line print an integer n. Jadi pada baris pertama kita diminta untuk mencetak banyaknya token, denoting the number of the tokens, yang menyatakan banyaknya token in string s, dalam string s. They don't need to be unique, tidak harus unik ya. S-nya tidak harus unik, tokennya juga tidak harus unik. Kemudian next print s in the print setiap stringnya ini, setiap tokennya ke dalam baris baru. Untuk lebih jelasnya seperti ini, misalnya string inputnya seperti ini, he spasi is spasi a spasi very very good boy isn't he. Jadi nanti dia dipecah menjadi token, ini ada 10 kata dan pasangan angka ya. Jadi ini jawabannya adalah 10 token. Token pertama adalah he, token kedua adalah is, kemudian ada a, very very, kemudian isn't, tanda petik dan isn dan tanda petiknya dipisah menjadi 2 token ya, isn dan t, kemudian he. Penjelasannya, we consider a token to be a continuous segment of alphabet. Jadi token itu sebenarnya sebuah segmen dari kalimat ya. Terdapat 10 token, kemudian dari string s ya, setiap token dicetak di baris baru. Oke, soalnya sepertinya sederhana. Untuk memahami soal ini ada metode standar yang sudah disiapkan di string. Kita bisa gunakan metode ini, sebuah kelas namanya string tokenizer ya. Oh bukan, kalau ini kelasnya kelas split ya. Kelas apa ini? Coba kita lihat. Nama kelasnya adalah split string ya. Ada split string juga. Tadi yang dia bilang kita bisa gunakan split string, method split ya. Kemudian yang sempat juga terkenal juga sebelumnya ada string tokenizer dengan string tokenizer dan string tokenizer ini. Kalau yang ini string tokenizer, dia gunanya untuk memecah string. Kemudian kita juga butuh memahami tentang ekspresi regular expression. Ini untuk memisahkan, untuk membuang simbol-simbol yang tidak berguna ya. Maksudnya yang tidak masuk ke dalam token, seperti simbol ini tadi kan kita buang, kayak tanda petiknya dan sebagainya. Tanda tanyanya ini kita buang, ini tidak masuk ke dalam token, tetapi dia bisa menjadi pemisah token. Oke, nanti kita coba pakai string tokenizer dulu, baru nanti kita coba lagi pakai string split. Oke, baik. Manfaat lanjutnya ini seperti apa? Jadi pemanfaatan lanjutnya bisa digunakan pada pengembangan aplikasi NLP ya. Pengolahan kata, pengolahan string seperti NLP, Natural Language Processing dan sebagainya. Yang bisa juga digunakan dalam text mining. Oke, kita
kerjakan dulu pakai string tokenizer. Jadi sini kita sudah punya scanner, kemudian new scanner, string s, scan new line. Jadi pertama kita harus membersihkan string s ini dari simbol-simbol yang ini, simbol-simbol petik, seru, tanda koma. Caranya kita ini dia, kita replace ya. Jadi s sama dengan s dot replace, ada fungsi replace, method replace all. Kemudian kita ganti semua simbolnya ini, tanda seru, tanda koma, tanda underscore ini sebagai, kita ganti menjadi tanda spasi. Jadi kita ganti string yang ini, yang di dalam tanda kurung ini menjadi tanda spasi. Ini adalah ekspresi reguler ya, ini ekspresi reguler, tanda seru, tanda koma, tanda tanya, underscore, tanda petik, akeong. Kemudian ini yang garis-garis miring s ini untuk spasi. Jadi spasinya nanti ganti spasi juga. Oke. Kalau kita mau lihat ini seperti apa, kita bisa coba copy lah kelasnya di dalam. Kita copy ke NetBeans dulu, tidak apa-apa di sini. Oke. Sorry, kita paste di sini. Coba kita run file. Jadi dia memisahkan nanti ya, kalau misalnya ada kata aku. Sorry, saya ketik di sini aku. Oh, dia belum replace all s. Kemudian nih, coba saya run dulu. Oke, misalnya saya tulis aku di sini. Aku titik koma spasi anak tanda petik Indonesia. Maka ketika saya enter nanti dia akan hilangkan tanda ininya, tanda petik dan tanda titik koma. Oke, saya enter dulu sini, saya sort dulu ya. Sorry, saya lupa sort di sini. Saya sort s-nya. Kita coba run lagi. Aku tanda petik anak spasi koma Indonesia. Kalau saya enter, maka dia akan hilangkan tanda-tanda ininya. Jadi gunanya replace all untuk mengganti semua tanda-tanda ini. Jika dia ketemu dengan tanda ini yang di dalam ini, maka dia akan berubah dia menjadi spasi. Kalau di sini kita ganti dengan tanda sama dengan, berarti nanti semua spasi, tanda tanya, tanda serunya dirubah menjadi sama dengan. Coba kita run. Misalnya aku spasi tanda petik anak spasi tanda tanya spasi akeong spasi titik spasi underscore Indonesia. Maka semua tanda ininya, selain ini, semua tanda ini ya, tanda seru, tanda tanya sampai spasi akan diganti menjadi tanda sama dengan. Kita enter, ya dia berubah jadi sama dengan. Tapi yang saya inginkan dia berubah menjadi spasi. Jadi saya buat seperti ini. Oke, sekira cukup sederhana untuk dipahami. Saya tuliskan kembali di sini. Oke, saya sudah rubah. Sekarang saya bisa melakukan memisahkannya menjadi token ya, menggunakan string tokenizer. Nama kelasnya adalah string tokenizer. Saya beri nama misalnya st sama dengan new string tokenizer. Saya panggil konstruktornya, saya copy saja karena sama nama konstruktornya dengan nama kelasnya. Kemudian di sini inputnya saya kasih masuk, inputnya adalah s, string s yang ini ya. Ini hati-hati di sini, ini s di sini juga saya tulis s. Artinya saya rubah s yang lama menjadi s yang baru. S yang ini sudah tidak ada tanda-tanda ini, simbol-simbol akeong dan sebagainya. Enter. Kemudian di sini pertama kita diminta untuk menampilkan jumlah tokennya ya. Jumlah tokennya itu bisa kita dapat dari integer n sama dengan banyaknya token sama dengan st. Banyaknya token bisa kita dapat dari st titik count tokens. Jadi ini method untuk memanggil atau mengetahui banyaknya token. st titik next. St ini apa? St adalah string tokenizer kita ya. Oke, kita bisa tampilkan ininya. System out print, system titik out titik print. Kita print dulu n-nya. Jadi kita diminta pertama mencetak ininya, banyaknya token. Kemudian setelah itu kita cetak tokennya. Caranya bisa kita gunakan for integer ini. For integer i sama dengan 0. Kemudian i lebih kecil dari n, kemudian titik koma i plus plus. Kemudian di sini buka kurung, kita bisa langsung system out print lagi.
Tapi yang kali ini yang kita cetak adalah tokennya, bukan n-nya lagi ya. Kita hapus ini. Yang dicetak adalah tokennya. Cara memanggil tokennya pakai st titik next token seperti ini. Kemudian kita bisa coba run. Jadi di sini dia sudah menampilkan banyaknya token yang di sini. Kemudian untuk menampilkan tokennya kita gunakan method st next token. Ini ada error apa ini? St next token cannot find symbol katanya. Kenapa dia tidak bisa mengenali simbolnya? Kita lihat. Oh, st next token itu method ya, sorry. Harus ada buka kurung dan balas kurungnya di sini. St next token, kita run. Oke, benar. Dia sudah berhasil mengubahnya menjadi, kita lihat test case kedua ya. Test case kedua ini teksnya panjang, ada tanda serunya. Dan dia memecah menjadi token-token. Oke, kita bisa submit dulu. Kemudian nanti kita modifikasi. Oke, sudah berhasil. Kita dapat 15 poin. Kita bisa pelajari beberapa method di sini ya. Di sini ada method-method yang mungkin berguna pada saat kita menggunakan string tokenizer. Di sini ada method-methodnya, ada hash more token, kemudian hash more token, ada next token. Kita bisa gunakan ini hash more token untuk memeriksa ya, jika masih memiliki token ya. Kita coba gunakan while. Oke, kita coba gunakan while di sini untuk loopingnya. While st hash more token. Selama dia masih punya token, maka cetak ini. Kita hanya mengganti loopingnya saja. Coba kita tes. Ini untuk menguji apakah dia masih punya token atau tidak. Oke, ternyata benar juga ya. Jadi kita bisa pakai while di sini. Kita submit lagi. Karena jawabannya beda. Oke, ini kalau menggunakan string tokenizer. Tapi petunjuknya di sini tadi, dia bilang kita bisa gunakan kelas split string ya. Split string yang ini. Jadi split string itu dia akan mengubah stringnya itu menjadi array. Dia akan menjadi array string ya. Dia disimpan menjadi sebuah array string. Di sini juga sepertinya ada, tadi saya sempat lihat ada ini split string ya. Kalau kita mau pisahkan berdasarkan spasi, kita gunakan ini. Oke, nanti kita coba ini. Kita bisa copy ini saja sebenarnya, baru kita modifikasi. Untuk jawaban berikutnya kita tidak gunakan string tokenizer lagi, tapi kita gunakan sebuah perintah split string. Misalnya bisa diberi nama result ya, result, kemudian ini kita ganti dengan s split. Ini artinya kita akan memecah string s ini ke dalam array yang dipisahkan oleh simbol spasi. Kita tidak gunakan ini lagi. Kemudian n-nya ini, karena dia bukan string tokenizer lagi, n-nya ini bisa kita dapat dari panjang array-nya ya, size array-nya. Jadi array.len seperti ini. Ini ada variabel statis dari array, bisa seperti ini, array.len. Kemudian kita bisa tampilkannya pakai for lagi. For bisa pakai for each juga ya, string my string, misalnya my string sama titik 2 dari, kita pakai for each ini dari result, kemudian buka kurung di sini. Kemudian shout, tidak bisa shout ya, bukan netbits. Sistem out print, sini kita cetak. Oke, seperti ini source code-nya untuk menggunakan split string. Kita coba dulu ya. Jadi dia akan memecah ini kalimatnya. String yang panjang nanti akan dipecah menjadi array. Kita simpan dia sebagai array result. Coba kita run. Oke, benar juga. Jadi ini cara ketiga, kita submit. Oke, jadi kita sudah punya 3 cara tadi, 3 kali submit ya. Jadi cukup sederhana. Penggunaan lebih lanjutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa ini bisa digunakan untuk text mining, misalnya dari teks dari web, atau media-media lainnya. Kemudian mungkin ada tahap selanjutnya berupa pre-processing dan analisis. Oke, kemudian di sini ada juga kata kuncinya tadi lupa kita bahas, bahwa dia tidak perlu unik, dia tidak harus unik ya. Dia boleh tidak unik. They don't need to be unique. Dia tidak butuh unik, tidak harus unik. Tetapi kalau yang diminta dia harus unik, misalnya kalau kata very kan muncul 2 kali ya, very ini. Kemudian kalau dia mintanya cuma ditulis 1 kali, maka kita bisa gunakan struktur data map ya, supaya untuk menjamin dia unik. Kita gunakan map. Nanti kalau butuh 2 ada frekuensinya, bisa kita gunakan value-nya. Pakai formasi key value di struktur data map.
Oke, baik, saya kira untuk tutorial kali ini saya cukupkan di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.